Selamat pagi semuanya, mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, bantu kami agar kami boleh mengerti. Tolong berkati kelas kami pada hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu, kita telah belajar mengenai satu upacara yang sangat penting bagi orang Kristen, bagi umat Tuhan, yaitu upacara baptisan. Nah, upacara baptisan adalah upacara yang melambangkan bahwa kita sudah mati terhadap dosa kita dan telah hidup baru dan hidup untuk Yesus saja. Pada saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang membahas satu upacara, tentang upacara yang diajarkan Yesus yang harus dituruti oleh umat-umatnya, yang harus dipraktekkan oleh umat-umatnya. Dipraktekkan sampai selama-lamanya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Upacara apa itu? Itu adalah upacara perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus. Perjamuan adalah satu tindakan makan dan minum. Nah, perjamuan adalah satu tindakan makan dan minum. Nah, makan dan minum yang kudus seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai umatnya. Mari kita lihat. Sebelumnya, bangsa Israel memiliki satu tradisi, yaitu tradisi Paskah. Nah, Paskah itu adalah satu upacara yang dicatat di Perjanjian Lama. Untuk merayakan Paskah, mereka mengadakan Paskah dalam satu jamuan makan, dalam satu meja bersama-sama. Nah, ini adalah upacara kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di dalam kitab Keluaran pasal 12. Mereka makan apa? Pada hari Paskah mereka makan daging dan sayur pahit. Melambangkan apa? Daging melambangkan Yesus yang sudah tersembelih dan sudah membebaskan kita, dan sayur pahit adalah mengenang kepahitan perbudakan di tanah Mesir. Jadi bangsa Israel setiap tahunnya merayakan Paskah. Paskah itu adalah pengingat mereka terhadap kebebasan yang telah diberikan Tuhan dari tanah Mesir. Mereka bebas, mereka tidak lagi menjadi budak. Nah, ini melambangkan apa? Upacara Paskah melambangkan Yesus yang telah mati membebaskan orang Israel. Dan perjamuan kudus juga melambangkan Yesus yang telah mati membebaskan kita dari dosa. Kalau Paskah adalah peringatan bahwa Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, kalau perjamuan kudus adalah upacara peringatan bahwa Yesus telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Apa maksud perjamuan kudus bagi Yesus? Apa maksud perjamuan kudus bagi Yesus? Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca. Lukas 12 ayat 19 sampai 20 berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Nah, jadi dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan dan menetapkan perjamuan dengan pemaknaan baru. Bukan perjamuan Paskah lagi, tapi perjamuan kudus. Nah, di perjamuan kudus ini, roti dan anggur dijadikan sebagai pengingat akan kematiannya, pengorbanannya yang membebaskan dari perbudakan dosa. Nah, ayat-ayat yang kita bisa lihat di sini. Nah, saat perjamuan yang dimakan adalah anggur asli dan roti tak beragi. Apa itu roti tak beragi? Nah, ragi ini adalah satu zat untuk mengembangkan roti. Nah, kalau kita makan roti sari roti, makan roti-roti di supermarket, nah itu rotinya menggunakan pengembang atau ragi.
Roti tak beragi artinya adalah tubuh Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 35 mengatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Barang siapa makan roti itu, dia akan hidup selama-lamanya. Sedangkan ragi, kenapa tidak dipakai ragi ini? Nah, ragi artinya adalah lambang dosa. Nah, ragi adalah lambang dosa dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Sedangkan anggur, nah anggur ini bukan anggur yang fermentasi yang bisa bikin orang mabuk seperti anggur cap orang tua atau anggur-anggur wine, alkohol, enggak. Tapi ini anggur asli dan anggur ini melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus manusia dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Oleh karena itu, perjamuan suci atau perjamuan kudus bertujuan untuk memperingati kematian Yesus. Memperingati kematian Yesus yang telah menebus kita dari kutuk dosa. Nah, selanjutnya, makna dari perjamuan kudus. Ada dua makna perjamuan kudus. Pertama, dia adalah pengganti upacara Paskah. Oleh karena itu, Yesus tidak memerintahkan manusia untuk melakukan Paskah yang seperti tertulis di Kitab Keluaran pasal 12. Pengganti Paskah, upacara Paskah. Paskah adalah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sedangkan upacara kudus, perjamuan kudus adalah upacara untuk memperingati kelepasan dari dosa. Perjamuan kudus sebagai pengingat akan kelepasan dari dosa. Inilah makna dari perjamuan kudus. Syarat-syarat mengikuti perjamuan kudus. Tentunya untuk upacara ada syaratnya. Kalau upacara baptisan ada syaratnya. Dia harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Dia harus mempercayai firman Tuhan. Dia harus beriman kepada Yesus. Sama, upacara perjamuan kudus memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah orang itu harus mempercayai firman Tuhan. Tidak bisa tanpa tidak mempercayai firman Tuhan. Dia belum percaya firman, dia ikut perjamuan kudus, nggak bisa. Yang kedua, dia harus beriman kepada Yesus. Karena upacara perjamuan kudus adalah memperingati kematian Yesus. Orang itu harus beriman kepada Yesus dahulu. Yang ketiga, dia telah dibaptis. Dia telah dibaptis. Karena baptisan adalah wujud kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai penebus kita yang telah mati bagi kita. Yang keempat, dia telah bertobat. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 mengatakan, kita ketika kita masih melakukan dosa kesayangan kita secara terang-terangan dan terus-terusan, kita dilarang untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita harus bertobat dahulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih harus melakukan perjamuan kudus? Masih nggak kita? Harus nggak? Tentunya harus. Tuhan memerintahkan kita untuk tetap melakukan perjamuan kudus sampai Yesus datang yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 16. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita harus perlu dan harus melakukan perjamuan kudus mengingat kematian Yesus. Sampai kapan? Sampai Ia datang lagi. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Untuk selanjutnya, kesimpulannya adalah dalam Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Perjamuan kudus adalah satu upacara untuk mempersiapkan kita mengantisipasi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya kita ketika kita melakukan perjamuan kudus di gereja kita masing-masing, kita boleh mengimani dan mengerti maknanya supaya kita boleh terberkati di dalam Tuhan Yesus. Sekian pelajaran kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati.